Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Walaupun kita udah cantik, kadang-kadang kita masih terus minder dan nggak pernah ngerasa cukup. Iya, betul sekali. Lu pakai apa, Ra? Kok lu glowing banget? Ada hubungan antara apa yang ada di dalam hati sama apa yang kelihatan di luar gitu kan. Jadi ketika gue mulai belajar untuk mencintai diri gue sendiri, gue mulai lihat bahwa kayaknya gue butuh merawat diri gue deh. Ya kan, sebenarnya Sarah juga udah sering sih ngomong sama gue, cuman karena emang belum dong aja kali gitu ya, belum sadar gitu kan, belum bertobat lah istilahnya gitu. Kalau lu sendiri gimana? Lu sejak kapan sih ini suka makeup? Kayaknya dari dulu sih lu ya, dari kampus lo. Gue tuh belajar pakai apa tuh namanya? Apa tuh namanya yang skincare itu yang disebut merek nggak ini ya? Nanti kita dikira iklan lagi. Oh iya, siapa tahu ya. Itu yang Viva Milk Cleanser itu loh. Kan dulu lu rajin banget tuh pakai itu. Dua yang milk cleanser dulu, baru toner. Sama toner itu adalah resep emak gue dari zaman dia gadis. Jadi Viva itu kan skincare yang paling tua kan. Gue tuh rajin banget sebelum mandi selalu pakai. Nah, kenapa gue tahu itu ngefek? Karena ketika gue udah dewasa dan mak gue kumpul sama teman-temannya yang seumur dia, muka dia kelihatan lebih segar. Oh ya? Awet muda dong ya? Tapi emang itu kan untuk jangka panjang. Mak gue pakai dari gadis, dari muda. Jadi jangan harap instan. Kalau instan ya ke dokter, suntik. Iya sih. Tapi kalau mau yang rutin, murah lagi. Iya benar. Tapi bersih. Dan Nah, kalau kita kayak ngendorse banget gak sih? Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Juga ya, kasih tahu bahwa skincare murah nggak harus jelek. Apa sih? Iya benar-benar. Skincare nggak harus mahal. Kalau gue tuh sebenarnya suka dandan itu sejak punya pacar SMA. Oh gitu. Terus tahun lalu kayaknya gue pernah cerita bahwa kita bahas tentang insecure. Jadi suara lu hilang-hilang, Beb. Bentar. Aduh, halo. Oke. Ya. Jadi di podcast yang bahas soal insecure, gue sempet cerita tuh bahwa gue punya pacar dan pacar gue pengen gue dandan waktu SMA. Oh iya. Ya kan, dia bilang, cobalah kamu dandan buat diri kamu sendiri. Nah, dari situ tuh gue ke-trigger nih, apalagi mantannya si kekasih ini, cantik-cantik. Aduh, insecure gitu ya. Denger kalian cantik. Kadang-kadang aku minder waktu itu. Gitu ya. Waktu itu. Sekarang gue juga cantik ya kan? Iya, cantik buat gue sendiri. Betul. Nah, terus dari situ gue mulai belajar kayak bedakan. Ya, bedakan sih normal ya. Cuma kan milih warna bedak itu tuh ngaruh banget sama warna kulit. Ya kan? Itu gue belajar. Terus gue mulai belajar pakai lipstick, lip tint dulu waktu kuliah sekolah. Waktu kuliah tuh mulai pakai eyeshadow, pakai blush on gitu kan. Acara-acara gede kampus misalnya wisudaan atau seminar tuh catok rambut. Gue juga pertama kali makeup di situ. Iya kan? Nah, terus tapi makin sadar tuh setelah lulus kuliah. Kan udah punya penghasilan sendiri tuh. Gue mulai perawatan ke dokter. Bukan buat macam-macam, maksudnya bukan yang suntik, operasi, bukan, cuma perawatan aja, facial, kontrol muka gitu. Terus udah di muka, terus gue rasa wah kayaknya gue harus benerin bentuk gigi gue deh. Jadilah gue behel nih sampai sekarang nih, udah mau 3 tahun. Tapi gue mikir bahwa ini buat gue happy. Jadi ketika gue cantik, gue juga happy gitu. Terlepas ya apakah pasangan gue waktu itu happy ya
gue bersyukur kalau dia juga happy, tapi satu sisi sebenarnya Mm-mm. tujuannya buat gue sendiri, gue pengen lebih fresh gitu, nggak buluk-buluk amat Mm-mm. gitu. Tapi ada nggak momen kayak tadi gue kan kayak apa namanya, gue apa sih namanya, gue pengen makeup karena gue juga pengen cantik sesekali gitu, maksudnya pengen pengen dilihat orang gitu. Oke, Lu ada nggak juga kayak pengen dilihat orang gitu, gue cantik gitu? justru momen titik balik gue agak menarik. Mm. Jadi gue titik Mm. balik benar-benar tekun rajin skincare itu waktu kuliah, waktu gue patah hati. Patah hati yang kemarin itu juga, yang pertama itu. Yang pertama yang nangis-nangis di pameran buku. Nah, Terus? jadi ketika gue patah hati, orang tuh kalau patah hati biasanya malas bangun, malas mandi, bener nggak sih? Malas Kayak, ngapa-ngapain. Kayak hidup tuh udah nggak berarti gitu. Terus gue mikir nih, kalau gue patah hati dan hidup gue berantakan, siapa yang mau tanggung jawab? iya juga. Lu kok Ya. bisa mikir kayak gitu ya? Terus satu tuh, Jarang loh orang mikirnya kayak gitu. Iya. Satu, siapa yang mau tanggung jawab? Yang kedua adalah gimana gue mau dapat pasangan baru kalau gue aja buluk kayak gini. Iya gak sih? Iya benar. Realistis. Terus gue pikir, wah, hati gue boleh hancur nih. Ini motivasi salah sebenarnya. Harusnya kan mulai dari hati ya. Tapi waktu itu gue pikir hati gue boleh hancur, tapi gue harus tetap cantik. Jadi waktu gue patah hati, gue dandan yang cantik setiap hari. Gue makan yang enak, gue baca buku, gue nonton, gue lakuin semua yang indah-indah. Tapi terus akhirnya seiring berjalannya waktu gue sadar sih, kalau gue patah hati, harusnya yang diberesin hatinya dulu. Benar. Ya karena itu, jadi ada satu momen lagi gue patah hati, gue dandan cantik, tapi gue sambil nyisir, gue dicerita kayak sama lu, sambil nyisir gue mikir, aduh percuma gue cantik, hati gue berantakan, percuma gue cantik, kalau kayak terpuruk gitu rasanya. Jadi sebelum benerin hati, sebelum benerin penampilan, benerin hati dulu. Jadi dalamnya beres, luarnya fresh. Iya. Gitu. Jadi kalau gue tangkep ya, akhirnya tuh walaupun kita dari titik yang berbeda, sebenarnya poinnya akhirnya ketemu yang sama ya. Oh memang harus dari dalam dulu yang diberesin, baru kita bisa ini keluar gitu loh. Iya nggak sih? Kan titik poin berangkat lu sama titik poin berangkat gue beda tuh sebenarnya. Tapi bisa ketemu di satu titik loh. Benar. Emang gambar diri penting. Iya benar. Nih kadang ya kalau abis patah hati, kita tuh kayak merasa tertolak kan. Kita merasa tertolak, kita merasa ditinggalkan, merasa diabaikan. Kayak nggak ada yang sayang kita. Nah itu tuh kadang buat kita jadi nggak mau ngapa-ngapain. Bener. Gue banget itu. Kayak cuman bisanya baringan aja tidur, nonton drakor. Iya. Nah itu harus bangkit sih, harus bangkit. Maksudnya maaf, ikhlasin. Kalau bahasa lu kan juga selalu bilang ikhlasin, lepasin, serahin sama Tuhan. Habis itu bangun, mandi, dandan, makan, jalan-jalan, sembuh deh. Gue jadi ingat itu, siapa tuh namanya? Siapa lagi namanya? Kok lupa gue lagi namanya? Daud ya? Kok Daud sih? Bener ya? Yang mana? Yang berzina terus anaknya mati, siapa sih? Daud kan? Yang dia habis anaknya mati, terus dia bangun, dia sudahi kesedihannya, terus dia bangun, terus dia mandi, terus dia makan. Ingat nggak lu? Tadi pas lu ngomong itu, gue langsung ingat ke situ. Iya kali ya? Iya benar. Nyambung kali. Benar. Jadi waktu ini konteksnya supaya nggak asal. Jadi waktu Daud berzina sama Batsheba, jadi pendalaman Alkitab, nggak apa-apa deh dikit aja. Iya, ya nggak apa-apa lah. Jadi waktu Daud berzina sama Batsheba, hamil, Tuhan bilang kalau Tuhan mau bunuh anaknya, maksudnya menghukum Daud lewat kematian anaknya. Terus Daud puasa doa puasa, menangis selama 3 hari ya, aku nggak salah ya, 3 hari. Iya kayaknya kurang lebih.
puasa, nggak makan, nggak minum, berdoa, meratap supaya dapat belas kasihan Tuhan. Tapi Tuhan bilang enggak, anaknya tetap mati sebagai bentuk hukuman atas dosanya kan. Setelah dia udah dapat jawaban Tuhan, ya kan jawaban doa kan nggak selalu iya gitu. Kalau Tuhan bilang enggak, akhirnya dia bangun, dia mandi, makan, dan hidup Move on. Ya benar move on. Iya. Berkaitan dengan cantik dan menerima apa adanya. Nah, tadi lu kan ada bilang nih, kalau punya pasangan lu harus menerima lu apa adanya, gitu kan ya? Iya, benar. Benar ya? Tapi sebenarnya pasangan lu pernah komplain nggak sih sebelum lu dandan, gitu, nyuruh-nyuruh lu dandan? Nah, kalau itu kita agak berbeda. Kalau pasangan gue memang mencintai gue apa adanya sih. Gue dandan gak dandan juga dia suka. Hebat. Karena memang, ya mungkin karena memang itu yang gue cari sih. Makanya gue pilih dia karena dia menerima gue apa adanya. Tapi cuman ada lagu Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Kan lain itu yang apa adanya. Terus? Iya, jadi kayak kemarin sih gue nanya juga sih waktu mau kursus kan, gue mau kursus nih boleh nggak, harus izin kan tetap. Dia sih maksudnya kalau gue nggak dandan pun nggak apa-apa, cuman kalau gue mau dandan ya udah boleh gitu. Jadi dia pokoknya apapun yang bisa bikin gue bahagia, kalau dia bisa kasih ya dia kasih. Tut. Bener. Itu pria yang baik sih. Iya, Kalau senangnya gue bersyukurnya itu gitu sih. di support karena memang dia pengen kan, maksudnya dia pengen gue upgrade diri gue gitu. Jadi ketika zaman kuliah tuh gue suka macam-macamin rambut, lu tau sendiri kan, dilurusin Iya, lu keriting. Nggak jelas banget. Itu dia support sih. Terus kayak nemenin gue ke dokter muka. Oh, dulu juga dia nemenin? Nemenin. Asik dong ya. Nemenin, dibayarin. Nanti gue cut. Asik. Nggak apa-apa lah. Dia kan namanya bentuk cinta kan. Ya, kenapa sih emang kalau kita dibayarin? Emang kalau kita dibayarin kenapa? Jadi kita jadinya matre gitu. Enggak. Tapi ini maksudnya bentuk support nih pria-pria. Iya benar. Harus tahu bahwa pergi ke dokter muka itu mahal. Jadi bekerja lah Iya. Jadi dia betul. Jadi dia nemenin gue, terus setelah tahu berapa habisnya, ya adalah gitu. Ya makasih sih untuk waktu itu ya, makasih gue jadi cantik. Iya, jadi untuk para laki-laki itu memang harus ini juga sih ya, memaklumi lah bahwa wanita itu memang perlu ada dana untuk kecantikan gitu kan ya. Soalnya ada juga tuh suami-suami atau iya, cowok juga bisa sih sebenarnya merawat diri ya. Cuman ya kadang-kadang ada juga laki-laki yang nggak sadar gitu loh. Jadi kayak maksudnya dia membiarkan istrinya buluk aja gitu dan nanti komplain. Maksudnya bukan komplain sih, maksudnya dia juga pasti nggak seneng lah kalau lihat istrinya atau pasangannya nggak cantik gitu kan. Pasti malu juga lah mau pergi kondangan apa mau pergi kemana bawa pacar kayak gitu kan. Pasti malu juga lah. Jadi ya memang support lah ya kan. Support laki-laki dibutuhkan juga di sini ya nggak? Asik. Jadi mulai dari dalam ya, membahagiakan hati, baru deh keluarnya bagus. Iya. Karena ya nggak bisa ditipu juga sih ya. Walaupun cantiknya seperti apa, di foto Instagramnya secantik apapun, tapi kalau di dalamnya hatinya nggak bahagia, itu juga yang terlihat cantik itu juga tidak akan cantik. Ya enggak? Pasti adalah auranya yang tidak bersinar. Lagi berkaitan dengan kecantikan nih, gue ada inget. Jadi gue tuh sempat insecure dengan orang tertentu. Yang cantik? Ya, yang cantik. Oh, oke. Terus ada sahabat gue, sahabat toko SMA, dia ngomong gini, percuma, lu cantik mukanya,
kalau karakter lu nggak cantik. Gitu. Buset. Jadi lu jangan bandingin Terus? diri lu sama orang lain, belum tentu karakternya bagus. Lu perbaiki karakter lu, baru pikirin penampilan lu. Nah, bagus ya. Jadi memang kalau kita lihat cantik nggak cantik, apalagi di Instagram, di YouTube, itu tuh kita cuma tahu luarnya. Tapi Benar. apakah dia benar-benar cantik pada akhirnya, kalau kita udah kenal lama, fisik tuh nggak terlalu penting. Mungkin itu yang pasanganmu juga pikirkan. Fisik tuh nomor 2. Iya, benar. Ya penting, tapi nomor Iya, 2. Yang pertama tuh karakter nggak sih? Benar-benar. Dan juga kalau masalah bicara soal pasangan juga ya kecocokan sih. Kalau lu cantik tapi lu diajak ngomong gak nyambung gimana? Iya. Berantem Misalnya terus kita kan. Ceweknya suka Korea, cowoknya diajak ngomong soal drakor nggak nyambung. Iya benar. Iya. Jadi memang nggak selamanya. Gue jadi inget ini deh. Boleh nggak kita ngosipin orang? Si itu loh. Gue suka terinspirasi juga dari itu. Kayaknya lu deh yang pernah ngirim deh. Siapa Mera Anastasia ya, istrinya Ernest. Iya benar. Kenapa? Iya kan? Ya kan dia juga dulu suka insecure kan. Maksudnya dia ngerasa kurang cantik lah atau ya banyak kurangnya lah gitu kan. Dan dia punya pasangan yang mungkin di mata orang-orang Indonesia tuh ganteng gitu kan katanya karena mukanya oriental ya memang orang Chinese sih ya si Ernest ya. Sama sih gue juga suami gue kan Chinese. Oh iya benar. Gue kayak suka relate gitu sama dia gitu kan. Kadang-kadang gue juga suka nanya sama Yoyo, lu pede nggak sih sama gue? Kadang-kadang nih ya dia kan maksudnya dia nggak usah terlalu gimana-gimana juga udah kelihatan oriental lah begitu kan, putih. Gue sawo matang, dia putihnya putih banget lagi gitu kan. Sampai dulu si Foni bilang kayak bule katanya. Jadi kalau gue jalan sama dia tuh kan rasanya kayak, aduh gue jalan sama dia nih kayaknya timpang nih, kebanting nih. Apalagi kalau gue nggak dandan kan, kayak ntar gue dikira ininya lagi, dikira apa kalau bahasa mereka tuh fanponya. Kan gue kayak waduh, gue juga mesti seimbang nih sama dia nih kalau jalan di luar nih, gue juga mesti bisa berpenampilan menarik gitu kan. Walaupun kami kalau kemana-mana cuman sendal jepit aja, tapi kan ya paling enggak couple. Gitu kan. Cuman ya dari si Meira itu gue juga banyak belajar sih. Dia dia juga sering banyak ngasih tahu. Maksudnya yang penting itu tadi itu poin-poin yang kita bilang mencintai diri sendiri. Jadi gimana kita melihat diri kita, gimana kita bisa mencintai semua yang ada di diri kita. Jadi mencintai itu bukan kayak kita narsis ya. Kan kadang-kadang suka gitu tuh juga tuh. Kita masang foto nih, kita lagi cantik, kita masang foto terus bilang, "Ih, narsis banget sih lu." Jadi kita mau pasang foto juga kayak nggak berani gitu kan. Jadi kayak wanita-wanita kayak nggak bisa mengekspresikan bahwa dia mencintai dirinya gitu kan. Jadi kayak takut gue nanti kalau gue post gue terlalu bergaya nanti gue narsis lagi. Kan nggak juga sih. Maksudnya itu kan ketika kita misalnya nih kita bangga sama diri kita nih, kita lagi tampil cantik dan kita pengen share gitu kan bahwa aku lagi cantik nih, aku seneng, aku bahagia, aku mau post. Ya udah sih nggak usah nyinyir. Ya nggak usah, dukung lah teman-temanmu yang lagi pengen cantik, puji kek ya kan itu lebih baik ya. Wih cantik lu hari ini, keren ya kan. Kalau kata Elia hebat. Gitu kan. Jadi memang kadang-kadang juga gitu sih, suka perempuan sesama perempuan bukannya saling ngedukung malah saling menjatuhkan, bener nggak? Iya, benar. Bukannya saling gimana lu bisa kita sama-sama maju, kita sama-sama jadi lebih baik, malah kayak gitu. Ya mudah-mudahan yang nonton nih nggak kayak gitulah ya. Ya, kadang iya ngeri loh. Menjaga mulut kita dari kritik yang nggak perlu, perbanyak dukungan, pujian. Iya benar, karena ketika kita dikritik kan kita jadi susah mencintai diri kita. Kita lagi merasa cantik terus kita dibilang narsis, kita mau percaya diri jadi nggak jadi percaya diri, kita mau mencintai diri jadi kayak benci sama diri kita. Kenapa sih gue narsis banget? Ya enggak lah. Ya, benar-benar.
Iya. Oke, jadi mari kita closing sesi ini dan kita lanjut ke sesi 2 mumpung Elia tidur. Oke, terus kita sampai jam berapa nih? Tahu nggak nih, kita nge-record jam 1:14, tahu nggak? Pagi-pagi, subuh-subuh, dini hari. Demi penggemar Demi kita yang apa? udah ribut. Iya. Ya Oke, nanti kita ini aja lah. iya. Silakan closing, Mbak. Jadi Oh, gue yang closing kesimpulannya, ya? iya dong, untuk Oke, bisa jadi cantik keluar dalam. untuk bisa cantik keluar dalam adalah yang pertama, mari kita memperbaiki isi hati kita. Iya, mulai dengan mencintai dirimu, menerima dirimu apa adanya, dan pokoknya percaya aja bahwa Tuhan menciptakan kamu sungguh amat baik. Jadi lihatlah dirimu juga sungguh amat baik, walaupun ada jerawatnya, walaupun rambut lo lagi kayak gua nih, rambutnya kemana-mana nih, rambutnya nih kan ya, tapi gue tetap mencintai rambutku ini halus. Iya. Oh, Ya, sama jadi ini nih, perlakukan apa dirimu tuh? sungguh amat baik, karena Tuhan Iya, cipta kamu betul. sungguh amat baik. Sungguh amat baik, betul. Perlakukan dengan baik, skincarean lah, ya kan. Pakai makeup lah, ya. Tapi kalau misalnya belum bisa yang makeup gimana ya nggak apa-apa juga. Paling nggak kamu memperhatikan lah bahwa kamu ketika bercermin kamu bisa mencintai dirimu. Iya, itulah ya kira-kira ya. Sudah cukup? Ada ketambahan darimu? Sudah. Oke, cukup lah ya kalau gitu. Terima kasih sudah nonton untuk episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.